Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian tentang fikih taubat. Subtema pagi hari ini adalah tentang taubat karena melanggar sumpah atau nazar. Kita tahu dari kajian yang lalu bahwa ada 3 syarat taubat dari dosa karena melanggar hak Allah. Yang pertama itu al-iqla. Al-iqla itu tinggal landas, meninggalkan landasan, meninggalkan dosa yang dilakukan. Kemudian an-nadam, menyesal. Kemudian al-azam, bertekad untuk tidak kembali lagi. Kalau berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak manusia, maka ditambah 1, yaitu raddul huquq, mengembalikan hak-hak orang lain yang telah dilanggar. Atau kalau tidak, dia memohon ridho, memohon maafnya. Nah, di samping itu ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang untuk menghapus dosanya pelaku disyariatkan untuk membayar kafaroh. Di antaranya adalah pelanggaran sumpah, pelanggaran nadar. Jadi al-kafarah itu adalah jazaa'un muqaddarun minasyar'i limahwidz dzambi. Kafarah itu adalah sesuatu yang balasan yang ditimpakan oleh syariat dengan kadar tertentu, limahwidz dzambi, untuk menghapus dosa. Itu namanya kafarah. Kafarah itu takfir. Takfir itu al-mahwu atau as-satru, menutup atau menghapus. Baik, ada 2 item penjelasan pagi hari ini. Pertama, kalau disebut melanggar sumpah, maka sumpah yang dimaksud di sini itu adalah janji seorang mukallaf, aqdul mukallafi, al-mukhtari, yang bebas pilih. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum karena sudah dewasa, akalnya sehat, kemudian dia beragama Islam, lalu merdeka. Al-Mukhtar itu bebas pilih dalam keadaan tidak dipaksa. Janji apa? Janji atas niat untuk mewajibkan dirinya mengerjakan suatu perkara dengan nama Allah atau dengan menyebut sifat Allah. Itu sumpah. Sumpah yang dimaksud di sini. Misalnya laki-laki bersumpah, demi Allah saya akan menikahimu. Itu
sumpah, ya, sumpah seperti ini. Dia janji untuk mewujudkan satu niat, mewajibkan dirinya untuk mengerjakan itu dengan menyandarkan janjinya kepada Allah atau sifat Allah. Nah, sumpah seperti ini disebut dengan al-yamin al-munaqad. Sumpah yang disengaja sebagai janji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau tidak melakukan sesuatu itu sumpah saya tidak akan menikah lagi. Itu tidak melakukan sesuatu. Demi Allah saya tidak akan menikah lagi. Kalau itu pakai qaid, pakai batasan, kecuali kalau kamu meninggal. Nah, itu pakai batasan. Kan bisa aja nih orang kemudian melanggar. Nah, pelaku yang melanggar sumpah ini diganjar Allah dengan kafarah berupa keharusan memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya. Atau memberi mereka pakaian. Ya, 10 orang miskin tadi itu. Atau memerdekakan seorang budak, hamba sahaya. Nah, yang ketiga ini sekarang barangnya gak ada, ya. Karena budaya perbudakan itu sudah disepakati, diakhiri ketika bangsa-bangsa di dunia berhimpun dalam PBB. Ini perbudakan itu tua sekali, ya, tua sekali. Ibu Hajar, ibunya Nabi Ismail, itu kan budak. Ya. Kemudian Nabi Yusuf itu pernah juga dijual sebagai budak. Ya. Ketika zaman Nabi Muhammad datang, perbudakan itu masih kuat. Itu menjadi bagian dari peperangan, yang perang kalah, yang kalah itu diperbudak, menjadi budak yang menang. Di samping itu juga ada yang melalui nemu anak hilang, itu nanti dijual sebagai budak, kayak Nabi Yusuf itu, ya. Nemu di dalam sumur, ya. Itu dijual sebagai budak, dijual murah, tapi melewati jalur-jalur itu nanti kemudian beliau berada di puncak, kemudian menjadi penguasa di Mesir. Nah, sekarang sudah nggak ada. Ada sekarang itu mirip-mirip, itu human trafficking. Orang menjual jual istilahnya perdagangan orang, ya. Jadi orang dibilang ada pekerjaan, kamu gak usah pakai biaya, paspor kami yang urus, kemudian dipekerjakan di sebuah kapal, tapi dia nggak dibayar. Bayarannya diambil oleh yang tadi ngurus itu jual beli orang. Anak-anak kecil, untuk orang-orang yang
tidak dikaruniai anak, mencari anak dengan cara membeli. Lalu ada kejahatan-kejahatan menculik anak kecil. Dalam surah Al-Maidah ayat 89 Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak kamu sengaja untuk bersumpah. Tidak kamu niatkan untuk sumpah yang kayak tadi itu. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana. Tapi Allah menghukum kamu dengan sumpah yang kamu sengaja. Fakaffaratuhu, maka kafarohnya untuk menutup dosanya, it'amu asyarati masakina, ya, memberi makan 10 orang miskin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Jadi jangan karena ini yang orang miskin terus dicarikan yang jelek-jelek. Kalau untuk keluarganya, itu ikan tongkol yang bagus-bagus. Kalau ini dicarikan yang iwa-iwa asin. Alasannya nanti malah mencret kalau dikasih nggak biasa makan. Quran menyatakan makanan yang sama dengan yang biasa kau berikan kepada keluargamu. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu atau tidak bisa mendapatkan ini. Jadi kalau sekarang kan sudah pilihannya tinggal 2. Ngasih makan nggak mampu, memberi pakaian nggak mampu karena dia juga pas-pasan, maka fasyamu salasati ayyamin, maka berpuasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum, demikian itulah kafaroh sumpahmu, idza halaftum, kalau kamu bersumpah. Wahfadu aymanakum, jaga itu sumpahmu. Artinya jangan sumpah kok dilanggar. Kalau dilanggar kamu kena kafaroh. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian bersyukur. Nah, memberi makan itu seberapa? Kalau jumhur ulama ukurannya adalah ukuran 1 kali makan, dan itu kadarnya 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. 1/4 sok itu kalau di sini dibakukan 2,5 kilo, 1 soknya seperti zakat fitrah, maka itu dibagi 4, ya kurang lebih 6,5 ons, ya. Tapi itu kalau dimasak 6,5 ons itu cukup sehari, ya. Cukup untuk 3 kali, ya. Untuk 3 kali. Kalau madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu berpendapat ukurannya untuk 2 kali makan. Untuk istilahnya ghada dan asya, untuk makan di pagi hari dan makan di sore hari, ya.
Jadi dia malah menyebut ukurannya itu 1 sok sebesar zakat fitrah itu 10 orang. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Nah, ini karena tidak ada rincian, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ya, yang namanya pakaian itu pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat. Tapi ada yang ulama yang berpendapat ya pokoknya pakaian, dikasih baju atas saja itu sudah cukup. Tapi kalau mau hati-hati ya pakaian yang menutup aurat, karena fungsi pakaian itu 2, 1 untuk hiasan, yang kedua untuk nutup aurat. Nah, yamin yang seperti ini itu sumpah yang seperti ini itu sumpah yang kalau dilanggar kena kafarat. Ada sumpah yang lain yang disebut dengan al-yamin al-mulghu. Sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai janji pelaku. Ini biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Isinya harapan, tapi dia berikan tekanan dengan kalimat sumpah. Misalnya, demi Allah kamu harus baca Quran hari ini. Untuk menyatakan penting, kamu jangan sampai tidak baca. Demi Allah kamu harus baca. Ini juga tidak berisi yang bersumpah. Sumpah dia untuk menekankan kamu harus baca. Demi Allah kamu wajib segera mandi. Untuk menyatakan bahwa dia bicara sungguh-sungguh. Ini sudah mau datang ini calon mertuamu. Demi Allah kamu segera mandi. Nah, itu menekankan aja. Yang begini ini itu tidak dosa dan tidak ada kafarah. Ini yang di dalam ayat Al-Maidah tadi disebut la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Itu termasuk sumpah mulgho, sumpah yang sumpah kosong yang tidak ada efeknya, kecuali hanya untuk menyatakan bahwa dia serius, meminta dia untuk makan, atau minta dia untuk mandi, atau minta dia untuk baca dan seterusnya. Di dalam surah Al-Baqarah 225 mirip kalimatnya dengan yang Al-Maidah 89, la yu'akhidukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu dengan al-laghwu dalam sumpah kamu, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tapi dia menghukum kamu atas apa yang kamu niatkan dengan hatimu, kamu kehendaki dengan hatimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Ghafurun Halim, Maha Pengampun dan lagi Maha Santun. Itu sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah sebagaimana sumpah janji sebagaimana yang pertama tadi. Kemudian ada lagi namanya sumpah al-yaminul ghamus. Ini sumpah palsu. Ini sumpah yang biasa diniatkan untuk khianat, untuk nipu. Yang begini ini termasuk sumpah dosa besar. Al-kabairu, kata Nabi, al-isyraku billah,
dosa-dosa besar itu, kata Nabi, adalah pertama syirik kepada Allah. Pokoknya syirik itu ketika orang berkenaan dengan penghambaan atau permohonan harapan, itu dia gantungnya itu tidak hanya kepada Allah, ada centelan lain yang itu menyebabkan yang lain itu seperti menjadi sekutu, ya, menjadi kompetitor Allah. Apakah tidak boleh kita minta kepada sesama? Ya boleh, itu dalam rangka untuk saling tolong menolong, bukan kemudian meletakkan orang ini sebagai gantungan tanpa dia mati aku. Nah, kalau sudah begini lali nang pangeran. Jadi jaluk tolong biasa itu ya biasa, itu urusan sosial. Tapi jangan ada ketergantungan pada orang. Ya. Jadi ada apapun masih ada Allah. Karena Allah itu mendatangkan sesuatu tanpa diduga itu, wah itu tidak sulit, ya. Tiba-tiba, sering orang kadang kita menyebut dilalah, ya. Tapi kalau orang Jawa nambah dengan kersani ngalah, ya. Tidak ada yang kebetulan, itu Allah yang hadir, kita aja yang tidak mengira, ya. Itu selalu ada. Jangan seolah-olah habis kalau ditinggal dia, lalu berpikir hidup tidak ada artinya, lalu bunuh diri. Kalau ingat Allah, nggak seperti itu. Oke. Wa uququl walidain, yang termasuk dosa besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Demi Allah ini madu asli tawon, pakai demi Allah supaya madunya laku. Atau demi Allah saya disuruh Amin ngambil HP yang ketinggalan di kamarnya, padahal Amin tidak nyuruh, hanya dengar, aduh HP ku ketinggalan di kamarnya, wis engko ae tak cukup. Wah, ini segera pergi ke rumah Amin. Bu, saya disuruh Amin nih ngambilkan HP di kamarnya, kasih no. Padahal dia sumpah wallahi, ya. Model-model begini di banyak. Kalau zaman-zaman dulu masih mesin-mesin ketik itu, tentu ada orang datang, baru Pak RT-nya berangkat, lalu orang datang, Bu, saya disuruh Bapak untuk servis mesin ketik. Tadi Bapak langsung berangkat kerja. Ya. Kasih no. Ya. Bapaknya pulang, lu sopo? Nah, itu kalau pakai sumpah, itu sumpah palsu. Kalau udah pakai sumpah, itu omongan bohong. Ya. Pelaku sumpah ini itu tidak kena kafarah. Tidak kena kafarah.
tapi wajib bertaubat atas kebohongannya. Plus kalau sumpahnya mengakibatkan ada hak-hak orang lain yang hilang, dia harus mengembalikan. Atau kalau tidak, itu minta ridhonya orang yang ini sudah lama ini Pak, ya apa ini? Kan kadang orang begini, sudah lama dulu ini masih ngekos di Bogor, baru sadar sekarang orangnya sudah pergi. Nah yaitu, kalau dosa terhadap manusia itu walaupun kecil, ngapusnya yang sulit, prosedur menghapusnya itu sulit. Ya sebagian orang menyarankan cari ahli warisnya, sampaikan ke ahli waris. Kalau itu juga sudah susah mencarinya, ada yang menyarankan sedekahkan atas nama dia. Tapi itu kan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan di luar prosedur yang sebenarnya harus dilakukan. Hati-hati terhadap, ya sebenarnya terhadap dosa apapun, hanya dosa terhadap Allah itu maha pengampun. Kalau manusia kan hanya orang-orang muttaqin itu yang afina anin nas, yang mudah memaafkan orang. Jadi salah satu ciri dari kita kalau ingin takwa kuis api oporung, perhatikan kalau ada orang salah kita gampang memaafkan atau enggak. Kalau masih dongkol, masih dendam, nah ini takwa kita itu ada tanda-tandanya, ya, ada tanda tanya. Ya. Wal afina anin nas. Kalau ketemu orang takwa itu enggak apa-apa. Wis sembalekna aku wis gak apa-apa, tak ikhlasno. Itu orang takwa. Kalau yang enggak, iya mulai biyen aku tak kamu ini. Tak catet. Kok enak. Balekno. Wah itu sudah lama masih mangkelnya masih. Ya coba dirasa-rasakan sendiri. Kalau masih ada itu mulai maafkan. Tidak ada pemaaf itu yang rugi. Tidak ada. Oke. Di dalam surah An-Nahl ayat 94 Allah berfirman, "Wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum." Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai pintu masuk untuk menipu orang-orang di antara kamu. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, sehingga kaki tergelincir setelah kaki itu kokoh. Nah sudah kokoh kok pakai sumpah nipu orang, nah itu kakimu jadi tergelincir. Wa taduqus su'a, lalu kamu merasakan keburukan. Bima sadattum an sabilillah, karena kamu telah menghalangi manusia dari jalan Allah. Walakum adzabun adzim, dan nanti kamu memperoleh adab yang besar. Sudah adab besar lagi, ya adab besar lagi. Ini kan urusan sehari-hari sumpah ini. Ya. Bahkan kalau di pasar ada orang yang sumpah itu menjadi hiasan, ya, menjadi hiasan. Itu kata Nabi, banyak bersumpah itu walaupun benar, banyak bersumpah itu membuat barang dagangan itu tidak berkah. Wallahi ini, wallahi, wallahi terus ya. Apalagi kalau kemudian bohong, ya.
Wallahi ini harga pokok untuk kamu, tidak koncon ndak. Serius apa namanya sumpahnya, padahal enggak. Kalau di Arab wallah itu banyak, tapi yang tidak dimasukkan untuk bersumpah biasa nyebut Allah itu. Ingatkan orang itu ya Allah haj, ya Allah ya haj, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah itu biasa menyebut gitu itu ya. Tariq haj, ya Allah tariq haj. Itu menyebut Allah itu banyak sekali ya. Nah, yang kedua, jika pelaku sumpah memandang ada pilihan lain yang lebih baik. Ini sudah bersumpah, tapi kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik. Misalnya, bersumpah akan membantu jaring ikan kepada nelayan. Lalu ternyata perahu lebih manfaat. Kalau jaring sudah banyak, perahunya yang kurang. Padahal dia bersumpah akan membantu jaring. Apa yang harus ia lakukan? Nah, ini ada petunjuk dari Nabi dalam Al-Bukhari 6227. Wa idza halafta, dan jika kamu bersumpah ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha, kalau bersumpah dengan nama Allah lalu kamu melihat alternatif lain khairan minha yang lebih baik dari sesuatu yang kamu sudah ikat dengan sumpah tadi itu, fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminika, ambil itu yang lebih baik itu dan kamu bayar kafarat atas sumpahmu. Jadi apa melanggar sumpah kena kafarah, tapi dalam rangka untuk yang lebih baik, Nabi sarankan tinggalkan aja yang ini, bayar kafaratnya ya. Karena kafaratnya itu bentuk kafarat itu ibadah ya. Ada memberi makan atau memberi pakaian ya. Ada membebaskan budak, kalau tidak bisa baru puasa. Semuanya ini ibadah ya. Kamu langgar sumpahmu itu nanti kafaratnya ibadah, kamu ambil yang lebih baik itu nilainya lebih bagus di sisi Allah. Ya apa ini, aku sudah kadung bersumpah ngasih kamu jaring, tapi kalau ternyata kamu sudah punya 4 jaringnya tapi tidak punya perahu, ya sudah langgar aja sumpah itu, bayar kafarah, ganti dengan perahu. Lebih lagi kalau sumpah pelaku berkenaan dengan maksiat. Tadi yang lebih baik ini suruh tinggalkan dalam keadaan lebih baik. Ini sumpahnya sumpah maksiat, itu malah wajib untuk dilanggar dan membayar kafarat. Jadi walaupun berkenaan dengan perbuatan maksiat itu ada kafaratnya. Makanya jangan apa namanya maksiat kok pakai bersumpah. Demi Allah tak antem bapakmu. Ini mau ngantem bapaknya orang pakai demi Allah. Nah, setelah sadar, iya ya kok mau ngantem bapaknya orang. Sudah lebih baik ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian, atau puasa 3 hari, ketimbang nanti ditahan polisi. Ya masih tidak ditahan polisi, yang ngantem bapaknya orang itu ya.
Jadi berkenaan dengan perbuatan taat, berkenaan dengan maksiat, dengan perbuatan mubah, sumpah itu ada pelanggaran sumpah, ada kafarahnya. Kemudian nadar. Secara umum nadar itu serupa dengan sumpah. Ya kan, nadar itu kan janji juga, ya. Janji juga. Tapi ada petunjuk dari Nabi, la nadara fi maksiatin. Tidak ada nadar untuk maksiat. Nah, kalau anakku lulus, aku tak tombok apa sekarang? Judi ya. Tak tombok 2 kali lipat mensyukuri kelulusan anakku. Wah, setan seneng ini kok, syukur kok nambah tombokan judi. Ya. Dan kadang-kadang memang seperti itu. Saya ketika masih kuliah dulu, itu ada kawan yang akan dikirim oleh ayahnya itu ke Timur Tengah. Anaknya orang sugih. Wong masih mahasiswa, dia sudah bawa sedan. Lalu tanpa ini, saat ada teman yang diajak, terus saya diawe, ayo Lam, ikut. Ya ikut. Syukuran nih mau berangkat ke Timur Tengah. Ternyata menuju Aloha. Aloha itu sudah lama, restoran Aloha itu. Di sana, loh kok pesen bir? Saya juga dituangin, ya, 4 orang. Yang 2 itu emang sudah seperti apa namanya? Seperti sudah tidak canggung. Sebelah saya ini canggung, tapi izin. Dia pura-pura diginikan, tapi tidak dilek. Nah. Saya enggak sudah. Saya sudah merasa syukuran kok, kemudian ini syukuran model apa? Saya wis dianggap arek desa, nggak jadi soal. Kuliah jauh-jauh malah syukuran. Ya. Ono ternyata itu. Jadi mensyukuri sesuatu justru maksiat. Ya banyak ya. Oke. Jadi la nadara fi maksiatin wa kaffaratuhu yaminun. Dan kafaratnya itu adalah kafarat sumpah. Ada hadis lain dari yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, siapa bernadar untuk menaati Allah, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk menaati Allah, maka taatilah dia. Wa man nadara ayyasi Allah fala ya'sihi. Kalau dia bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan lakukan maksiat itu. Nah, di sini kemudian ada jalan pikiran yang dibangun oleh jumhur ulama, bahwa nadar itu punya akibat hukum. Perbuatan yang dinadarkan itu jadi wajib, walaupun asalnya tidak wajib. Karena dia nadarkan itu menjadi wajib. Kalau saya lulus, saya pulang dari kampus jalan kaki. Asalnya kan itu asalnya kan pilihan aja, jalan kaki boleh, tapi dia milih saya mau jalan kaki. Tak tuntun sepeda motorku tekan kampus sampai oma. Itu menjadi wajib. Nah, kalau nadar itu maksiat, loh, masuk maksiat jadi wajib?
Nah, ini jadi mustahil, ya. Karena maksiat itu hukumnya haram. Kok mau berubah jadi wajib karena nadar? Itu nggak masuk akal, mustahil. Maka bagi jumhur ulama, ya, nadar maksiat itu tidak sah. Karena nadar itu berkenaan dengan soal-soal yang tidak mencerminkan perlawanan terhadap Allah. Ini kok nadarnya nadar maksiat, nadarnya tidak sah. Karena tidak sah, nadar itu wajib ditinggalkan dan yang bernadar tidak kena kafarah. Tapi bagi ulama madhab Hanafi tetap ada kafarah. Karena tadi itu di hadis yang pertama itu riwayat Tabrani ada la nadara fi maksiatin wa kafaratu yaminun. Tidak ada nadar untuk maksiat dan kafaratnya adalah kafarat sumpah, ya. Kalau mau hati-hati ya tetap bayar kafarah, ya. Karena membayar kafarah itu tidak maksiat, ya. Jadi itu yang berkenaan dengan ini, yang sifatnya boleh jadi kita juga pernah atau bahkan biasa melakukan, ya. Kalau tidak, ya setidaknya kita menyegarkan pemahaman kita mengenai ini, bahwa menggunakan nama Allah untuk menyatakan kesungguhan tentang sesuatu yang akan kita kerjakan itu harus diseriusi, jangan dianggap biasa-biasa aja. Jangankan itu, janji itu itu kan utang, kata tanpa sumpah pun besok ya mampir tak kayak sangu, ya. Baru mampir, waduh telat awakmu, sentek. Lo ya apa janji kok kemudian enak di batal-batal, no, ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ibu dulu ya, ibu dulu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara nadar dengan janji, ya. Nah, ya. Jadi kan? Apakah ada perbedaan melanggar sumpahnya sendiri secara pribadi dan melanggar sumpah orang yang disumpah? Sebagai seorang pejabat misalnya disumpah tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan itu banyak yang dilakukan. Terima kasih. Okay. Jadi apa? Jadi kalau baik nadar maupun sumpah kita tidak menyebut Allah, Mas. Gimana? Tidak menyebut Allah, tidak demi Allah. Saya menjadi. Ya. Mereka tidak kamar. Baik, ya. Nomor satu, apakah perbedaan nadar dengan janji? Ya. Kalau nadar itu tidak butuh orang lain, Bu. Nadar itu lillah, ya. Jadi dia bernadar walaupun tidak ada orang lain yang tahu, itu hanya dengan Allah. Kalau janji itu mesti ada, ya, ada pihak kedua, ya, ada pihak kedua. Itu nadar seperti itu. Nah, ya menang dia, tak bilang dalam hati. Ketika sudah diterima nomor pendaftaran, kalau aku lulus, aku tak puasa 1 bulan. Itu ijenan, itu janji kepada Allah tanpa. Kalau janji yang ini sifatnya sosial. Kalau janji yang
biasa kita kenal sebagai janji itu sifatnya sosial. Okay. Kalau nadar bisa hanya dengan Allah. Walaupun nanti dia ada sasarannya. Kalau proyekku ini kena aku, musolaiku tak benahi. Nah, itu ada pihak lain yang jadi sasaran. Memang nadar itu yang baik itu kalau punya efek sosial. Kalau tidak punya efek sosial tuh ya kurang baik aja. Puasa itu kan untuk diri sendiri. Tapi kalau bantu biaya anak sekolah itu ada efek. Maka anfa'uhum linnas itu lebih baik jadikan nadar ketimbang ibadah ritual. Ya, ibadah ritual. Kemudian yang kedua, sumpah. Ya, sumpah jabatan lah ya. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan ya sumpah. Ya. Memang dia disyaratkan untuk bersumpah. Kalau dia langgar, kafarat. Hanya apakah orang ini menyadari atau enggak, itu loh. Ya. Cara menghapusnya bayar kafarat. Kalau itu menyangkut hak-hak yang hilang, punya negara dintit, itu kembalikan. Plus dia menghapus dosa itu dengan bayar kafarat karena dia melanggar sumpah. Ya. Yang terakhir apa tadi saya? Oh ya. Sumpah itu yang disyariatkan adalah dengan nama Allah atau dengan menyebut sifat Allah. Kalau sudah demi mbahku, nah ini sudah, itu sumpahnya sumpah tidak sah dan salah. Ya. Hanya Allah itu yang boleh bersumpah dengan wasyamsi demi matahari, wal asri demi waktu, itu hanya Allah. Ya. Untuk menyatakan itu soal-soal yang agung ini, bukan soal remeh-temeh ya. Matahari, kemudian wassama'i demi langitnya, itu hanya Allah. Tapi kalau kita sumpahnya itu dengan Allah atau dengan menyebut sifatnya, demi yang Maha Rahman, demi yang mengatur rezeki, nah itu sah. Tapi kalau sumpah loh, nah ada sumpah tok nggak ada Allahnya, itu tidak membawa efek kafarat. Ya. Oke, saya kira cukup, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah